不行，该跑的是他们。杀的就是你落霞门之人，也该和落霞门清算了。气飞尽在囊中，凌天门内的陈家余。极剑。 展现你的力。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Linggu Dalu atau Linggu Kontinen bagian ke-112 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Cerita episode kali ini dimulai dengan laporan Fang Yunhe kepada tetua dari gerbang Luoxia kalau dia sudah mengetahui keberadaan harta rahasia sekte Lingtian. Ternyata selama ini Fang Yunhe merupakan murid gerbang Luoxia yang menyamar menjadi murid di sekte Lingtian. Tampak tetua gerbang Luoxia bersiap melakukan serangan untuk menyerang Chen Tian dan teman-temannya. Di saat yang sama Tisu yang mengejar Fang Yunhe meminta maaf kepada Chen Tian karena dia sudah membawa Chen Tian dalam masalah seperti ini. Sampai di sini Tisu belum mengetahui kalau orang yang berada tepat di belakangnya merupakan ketua sekte Lingtian. Chen Tian juga menolak untuk kabur karena seharusnya tetua gerbang Luoxia dan Fang Yunhe yang kabur dari hadapan mereka. 不行，该跑的是他们。 Hanya dengan menggunakan satu jari saja Chen Tian sudah mampu menghancurkan serangan dari tetua gerbang Luoxia. Sontak hal ini membuat tetua gerbang Luoxia kaget karena bagaimana bisa seorang pemuda mempunyai kekuatan yang begitu dahsyat. Saking ketakutannya tetua gerbang Luoxia meminta Chen Tian untuk tidak membunuhnya karena jika dia mati maka gerbang Luoxia pasti akan memburu Bang MC. Namun Chen Tian sama sekali tidak takut dengan peringatan yang dikatakan oleh tetua gerbang Luoxia. Dengan kekuatan api surgawi, Chen Tian berhasil membunuh tetua gerbang Luoxia sekaligus Fang Yunhe. 怎会有如此实力？杀的就是你落霞门之人。 Keberhasilan Chen Tian membunuh Fang Yunhe tentu membuat Tisu kagum. Tiba-tiba saja datang Wuhan menanyakan kabar dari Tisu apakah dia baik-baik saja ketika melakukan pengejaran kepada Fang Yunhe. Tisu berkata kalau dia baik-baik saja karena mendapatkan pertolongan dari seorang pemuda jenius. Tisu juga menyarankan agar Wuhan mengajak pemuda tersebut untuk menjadi murid di sekte Lingtian mereka. Betapa kagetnya Tisu ketika melihat Wuhan dan murid-murid sekte Lingtian yang lain memberikan hormat kepada pemuda yang menolongnya. Disinilah Tisu akhirnya mengetahui kalau Chen Tian merupakan ketua sekte Lingtian. Singkat cerita, ketika sudah berada di sekte Lingtian, Penatua Zuo sangat kesal karena bagaimana bisa gerbang Luoxia mulai berani masuk ke dalam wilayah kuno. Di saat yang sama Penatua Bufan bertanya apakah mereka perlu mencari pengkhianat yang berasal dari gerbang Luoxia. Chen Tian di sini punya pendapat berbeda yang mana dia akan membersihkan orang-orang gerbang Luoxia sampai ke akar-akar. Dendam keluarga Chen dan dendam Evian kepada gerbang Luoxia akan Bang MC selesaikan. Dengan kata lain, Chen Tian ingin melakukan serangan ke gerbang Luoxia tanpa menunggu mereka menyerang duluan. Namun Penatua Bufan sedikit ragu karena gerbang Luoxia pasti dijaga oleh leluhur yang sudah berada di ranah Sain. Chen Tian pun langsung mengeluarkan pil Suanji yang berhasil dia buat. Dengan pil Suanji tersebut maka Penatua Bufan dan Penatua Zuo bisa mencapai ranah Sain. Setelah itu baru mereka akan melakukan penyerangan kepada gerbang Luoxia. 也该和落霞门清算了。竟指日可待。
Sementara itu di gerbang Luoxia ada seorang murid yang memberikan laporan kepada ketua sekte bahwa Wu Chen merupakan ketua sekte Ling Tian. Selain itu anggota keluarga Chen yang masih tersisa memanggil Wu Chen dengan sebutan Chen Tian. Sontak informasi ini membuat ketua sekte gerbang Luoxia merasa senang karena harta karun milik sekte Ling Tian dan harta rahasia keluarga Chen bisa didapatkan sekaligus jika mereka membunuh Chen Tian. Di saat yang sama Chen Yu meminta gurunya untuk berhati-hati karena Chen Tian sangatlah licik. Dia memberikan saran agar mereka membuat Chen Tian menderita terlebih dahulu dengan membunuh beberapa orang anggota keluarga Chen yang masih tersisa. Karena anggota sekte di klan langit tidak bisa bertindak banyak di wilayah kuno, maka ketua sekte gerbang Luoxia akan menggunakan kekuatan lain yaitu Kaisar Sengju untuk membunuh sisa anggota keluarga Chen yang berada di sekte Ling Tian. Chen Yu tampak sangat senang karena akhirnya dendam lama antara dia dan Chen Tian bisa terselesaikan. 气妃尽在囊中，凌天门内的陈家瑜，请圣祖亲自出手。 Sementara itu di sebuah tempat ada seorang pak tua pemancing yang didatangi oleh sisa jiwa dari istana dunia gelap yang mengabarkan kalau leluhur sudah dibunuh oleh seorang pemuda bernama Wu Chen. Tiba-tiba saja sisa jiwa tersebut langsung terbakar oleh api neraka Jiuyu yang sedang mengamuk di dunia bawah. Sontak kejadian ini membuat pak tua pancing langsung tertarik untuk turun ke bawah guna melihat langsung apa yang sebenarnya sudah terjadi. 那人不过是个毛头小子，非取不可了。 Sementara itu di pegunungan Jiuyu, Chen Tian bersama dengan Ti Xiong sedang menyelidiki kemunculan warisan Kaisar Iblis. Tuan Jian sendiri benar-benar tidak menyangka warisan Kaisar Iblis ternyata memang benar berada di tempat ini. Dia pun memberikan informasi kalau Kaisar Iblis merupakan kaisar terkuat pada masanya yang memiliki tubuh terlarang Jiuyu. Tubuh terlarang Jiuyu merupakan keturunan dewa kuno yang mampu bersaing dengan langit. Bagaimanapun caranya Tuan Jian meminta Chen Tian untuk mendapatkan warisan Kaisar Iblis tersebut. 能与天争锋，极剑！ Beberapa saat kemudian Chen Tian dan Ti Xiong sudah sampai di sebuah tempat yang merupakan gerbang masuk ke Gunung Jiuyu. Ternyata di depan gerbang sudah banyak sekali orang yang datang termasuk Chu Xinghan yang juga tertarik dengan warisan Kaisar Iblis. Selain Chu Xinghan, gadis suci istana Beiyu yang bernama Yirong juga datang untuk meramaikan. Yirong pun langsung memberikan pujian kepada Chen Tian karena selama ini istana Beiyu sudah mendengar kabar adanya seorang jenius di Kekaisaran Tianfu. Bahkan Yirong berencana mengundang Chen Tian untuk datang ke istana Beiyu setelah urusan di Gunung Jiuyu selesai. Chen Tian tampak tersenyum karena dia pasti akan menyempatkan diri datang ke istana Beiyu. 不知等九幽山事了。那要多向姑娘请教了。 Sementara itu Sang Guan Sulian juga datang ke tempat yang sama dan dia merasa heran kenapa istana Beiyu ingin mengundang orang seperti Chen Tian. Yirong pun langsung tersenyum sembari nyeletuk karena dia menyadari sepertinya Sang Guan Sulian menyukai King Chen Tian. Di saat yang sama beberapa orang yang berada di depan gerbang Gunung Jiuyu masih berusaha masuk secara paksa. Bahkan di sini Ti Xiong juga gagal untuk menghancurkan formasi pelindung yang melindungi gerbang masuk. 将你们拦住。没错。 Ternyata formasi pelindung di depan gerbang meminta siapapun yang ingin masuk harus menunjukkan kekuatan mereka. Dengan menunjukkan kekuatan, maka formasi pelindung bisa mengetahui apakah mereka benar-benar pantas untuk masuk. Sang Guan Wuhen sendiri memberikan informasi kalau formasi pelindung sulit untuk dihancurkan. Bahkan para tetua dari klan besar juga sudah gagal untuk membuka formasi pelindung tersebut. Tiba-tiba saja langit menjadi gelap karena ada beberapa orang misterius yang datang. Orang-orang ini datang membawa peti mayat dan mencoba untuk menghancurkan formasi pelindung. 展现你的力。 Dalam percobaan pertama orang-orang aneh ini gagal menghancurkan formasi pelindung. Mereka kemudian masuk ke dalam peti mati yang dibawa untuk memanggil seseorang bernama Kaisar Sengju.
Benar saja, tak lama kemudian muncul Kaisar Sengju yang berniat mengambil warisan dari Kaisar Iblis. Kaisar Sengju juga adalah orang yang akan diminta bantuan oleh gerbang Luoxia untuk membunuh anggota keluarga Chen yang tersisa. Scene kemunculan Kaisar Sengju ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.